thank Derek for that. Thank you for that, Derek. Assalamualaikum sanak kasadonyo ba kabar lai sehat sip mantap sanak basuo awak le sanak. Kali ini saya akan merekam filem yang berjudul Mayhem yang rilis tahun 2017. Filem ini menceritakan tentang bertahan dalam gedung yang telah dikarantina oleh tim SWAT sehingga dia pun menjadi pembunuh untuk bertahan. Ba keseruannya filem sanak, langsung saja awak ke filem sanak. Okey. Filem dimulai oleh seorang pemuda yang baru pertama kerja di kantor TSC bernama Derek Cho. Hari-hari dia lewati, dia pun berhasil naik jabatan perlahan-lahan. Sesampai di ruangannya, dia tidak menemukan gelas kopinya. Lalu dia pun ditelepon adiknya kenapa dia nggak datang pas ulang tahunnya. Sebagai kadonya, adiknya meminta lukisan dirinya. Karena terlalu sibuk, Cho pun langsung menutup teleponnya. Lalu dia pergi ke tempat meeting di mana dia sudah ditunggu sama cewek bernama Melanie. Melanie pun bilang kalau kliennya mau bayar utang karena tidak mau rumahnya disita. Melanie pun meminta agar TSJ beritahu ke bank agar bisa diperpanjang waktunya. Cho pun bilang ini tidak bisa karena sudah keputusan kliennya, begitulah sanak. Lalu Cho keluar karena Melanie merokok. Setelah itu Melanie pun tanya siapa yang mengambil keputusan ini. Cho pun bilang Irene Smith. Itu orangnya sana. Lalu kita bisa melihat virus di gelas air yang diminum Cho. Ketika Cho lagi mencari gelasnya di dapur, temannya bilang kalau atasannya pergi menemui Kara karena kasus Panda Crop. Lalu Cho menegaskan kalau dia tidak ada klien bernama Panda Crop. Lalu dia pergi ke atas ketemu Kara. Saya jelaskan dikitlah Kara ini sana. Pangkatnya lumayan tinggi lah dari Cho. Lalu pangkatnya itu direktur operasi sana. Paling suka membicarakan atasanku sana. Setelah dapat kode naik ke atas, Cho pun naik. Lalu kita bisa melihat virusnya sudah mulai menular sana. Setelah sampai di tempat Kara, dia melihat gelasnya. Lalu Cho tanya, di mana kau dapat gelas ini? Asisten Kara pun bilang dia mendapatkan gelas ini di dapur karena gelas inilah yang paling bersih. Lalu Cho tanya kalau Panda itu adalah klien Kara. Tapi di sini Kara bilang kalau Panda mengadu sama Cho sehingga Cho merasa dirinya terjebak. Lalu Kara mengambil berkas Panda di mana Cho merasa ini settingan. Karena merasa tidak bersalah, Cho pun mencoba melapor ke petinggi perusahaan ini yaitu John Tower, pendiri TSC ini. Setelah sampai di tempat John pun tanya maksud gambar ini. Lalu Kara menjelaskan dengan baik. Tapi kalau Cho yang menjelaskan tidak diterima, malah dia mengusirnya. Thank you, Derek. You can leave. Let's discuss. Yes, sir. Lalu Cho pun pergi ke tempat temannya dan menjelaskan masalahnya tentang Panda Crop itu. Ketika dijelaskan, tiba-tiba datanglah Kara dan bilang kemasin barang-barang Anglai. Lalu datanglah Lester ke ruangan Cho di mana Lester ini orangnya yang mengurus pemecatan karyawan itu. Di sini Cho tidak mau dipecat sehingga Lester menyuruh anak buahnya memaksa Cho buat kemasi barangnya. Di sisi luar, tim SWAT datang dan mengkarantina gedung TSC ini, di mana di dalam gedung ini menemukan jejak virus ID7. Saya jelaskanlah sana virus ID7 ini sana. Gejalanya itu seperti ngucek mata, mata merah, sebelah dan sering berkata kasar, bawaannya berang jenis sana. Jadi hilangnya itu dalam 8 jam sana. Mode itulah gejala sana. Oke. Di sisi Cho, dia tidak bisa keluar karena sudah dihalang sama polisi. Tiba-tiba Cho dipukul, lalu gejala itu kambuh sehingga membalas pukulan orang itu dan menghajarnya. Lalu Cho pun pergi ke tempat John, tapi John tidak mengizinkan dan malah mengantarkannya ke lantai paling atas.
Sesampainya di atas, ternyata Cho sudah ditunggu sama anak buah John. Dia pun menghajar Cho habis-habisan. Tiba-tiba datanglah teman Cho dan membantu. Tapi apalah kadayo sana, tumbang Jo akhirnya sana. Cho pun sangat sedih melihat temannya yang sudah tumbang. Lalu Cho pun dipukul pingsan. Setelah sadar, Cho melihat cewek yang rapat sama dia tadi pagi, yaitu Melanie. Dia langsung menghajar Cho karena sudah tertular. Lalu Cho mau bekerja sama Melanie, di mana Melanie juga tidak mau rumah klaimnya digusur. Di sinilah mereka mulai pertempuran sana. Lalu Cho mencari telepon untuk menelepon Frank, di mana Frank ini adalah penguasa tertinggi di TSC ini. Cho pun bilang kebusukan John kepadanya, sehingga Frank mencabut kerjasamanya. Lalu John pun sangat marah dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Cho. I want you to rip the fucking phone out of his hands off his fucking body. Karena sudah merasa terancam, Cho dan Melanie mempersiapkan alat-alat tempur seadanya. Dia pun berencana ke tempat John, tapi mereka sadar ke tempat itu membutuhkan kartu kunci, di mana orang yang memegang itu Lester sama Kara. Jadi mereka ke tempat Lester dulu. Setelah ketemu Lester, dia berhasil menahan tembak paku Melanie. Lalu dia pergi ke ruangannya. Tiba-tiba Melanie ditembak sama pistol listrik. Cho pun berhasil sembunyi dan menghajar anak buahnya. Ketika sembunyi, Lester menghajar Melanie dengan cepat. Melanie menendang pistol pakunya. Lalu Cho pun mengambilnya dan menembak ke ruangan Lester. Pas di dalam, Cho meminta kartu kunci kepada Lester. Lalu Lester memberikannya. Ketika Cho mau ambil, tiba-tiba Lester menancapkan gunting ke tangan Cho. Lalu Lester menyerang Melanie. Karena terdesak, Melanie berhasil mendapatkan mesin pemotong, sehingga dia memotong tubuh Lester sana. Sadis kalau bening modeko sana. Lalu Melanie mencabut gunting dari tangan Cho. Di sisi John, dia bersama rekan-rekannya melihat Cho marah-marah di video dan dia akan menuju ke tempat John. Lalu John menghubungi Kara buat buang kartu kuncinya karena akses ke atas ada sama Kara. Tapi di sini Kara tidak membuangnya, malah dia menyuruh asistennya membuangnya. Ketika sampai di tempat Kara, pertempuran pun dimulai sana. Ketika mau mulai, telepon pun berbunyi sana. Yalah. Setelah selesai, Kara pun pergi ke ruangannya. Barulah dimulai pertempuran sebenarnya sana. Tahu je lah siapa yang menangkan sana. Setelah berhasil menumbangkan anak buah Kara, lalu dia pergi ke ruangannya dan meminta kartu kunci itu dan berjanji tidak menyentuhnya. Lalu Kara dengan berani memecahkan gelas Cho, sehingga Cho hampir saja marah dan memukul Kara. Kara memanggil asistennya, di mana asistennya telah membakar kartu itu di pemanas, sehingga Kara marah. Tapi di sini dengan cepat asistennya mengambil gunting. Tak jadilah saling membunuh sana. Setelah itu, Cho memperlihatkan video kepada John di mana dia sudah membunuh Kara. Lalu John membalas videonya dengan mengencingi temannya Cho yang telah tumbang tadi. Cho pun menangis melihatnya, tapi di siko malah selatu kelamin sama Melanie sana. Aneh loh virus semua sana. Tempur lah sana. Setelah selesai duet, Cho menyadari ada temannya yang bisa naik ke atas tanpa kartu dan cara hacker gitulah sana, yaitu Ray. Dia adalah pekerja komputer di kantor TSC ko sana, jadi tahulah sado WDE sana. Lalu Cho meminta merentes punya Irene Smith. Dengan cepat Ray berhasil meyakinkan Irene buat memasang aplikasi hacker gitulah sana. Jadi perangkat Irene pindah ke tempat Ray. Irene pun telepon. Di sini Cho yang menjawab. Dia meminta ketemu dan meminta kartu kunci buat ke atas.
is that if you want it, you gotta come down and get it. Irene pun bilang sama John dia akan ke bawah bersama anak buahnya. Setelah sampai di bawah, Irene memeriksa senjata di bawah meja. Tapi Cho berhasil mengambilnya dan Cho meminta kartu kuncinya. Setelah diberikan, Melanie juga minta buat cabut pernyataannya ini. Tapi Irene bilang ini hanya bisa ke atas lagi. Melanie pun sangat kesal dan marah, lalu dia memukul laptop berisi data Irene. Melanie pun minta kepada Cho tinggalkan kami berdua buat tempur. Ketika Cho keluar, dia didorong sama anak buah satu lagi. Terjadilah perkelahian sana. Di sini Cho hampir aja ditembak, tapi anak buahnya dengan jantan membuang senjatanya. Karena tangan kosong itu adalah anak jantan sana. Kau yang namoy laki kau sana. Namoy anak muda kalah patamu lah sana. Biasalah tu. Cho pun berhasil menancapkan obeng di kepalanya. Di sisi Melanie, dia berhasil mengalahkan Irene. Ketika mau dipukul, Irene pun bilang kalau kartu itu membutuhkan kode lagi. Cho pun datang dan meminta kodenya kepada Irene. Lalu Irene meminta kepada Cho buat mengasih Melanie kepada dia. Dia akan mengasih kodenya. Tiba-tiba Cho memukul Melanie. Deal. Ketika sadar, Melanie pun sudah terikat di atas kursi. Melanie pun sangat marah sama Cho karena telah membantu Irene. Lalu Irene pun mengantar Cho. Sebelum Cho pergi, Cho memberikan kiss perpisahan, di mana di sini Cho telah melepaskan baut Melanie yang di kursi dengan memberitahu lewat bibir kan sana. Mantap juga kau teka-teki sana. Jadi bulan-bulanan lah si Irene itu sana. Setelah sampai di tempat John merayu Cho buat jadi rekan kerjanya. Cho pun hampir saja dilema sana gara-gara cewek jalangko sana. Lalu Cho menolaknya karena surat dari Melanie. Terjadilah pertempuran sana. No. Ketika sudah terpojok, Cho meminta kepada rekan John buat ambil suara. Di sini temannya semua buat bunuh John. Teman bansat nih sana. Terpojok warna dua ditolongan error. Setelah itu, Cho berhasil menggantikan posisi John di TSC ini. Dan dia juga mentandatangani surat dari Melanie. Setelah 8 jam berlalu, virus berhasil ditangani dan mereka semua bebas yang masih bertahan. Selesai filmnya sana. Here's one more. Di film ko lasuh lama nontonnya sana. Batu adegan itu kayak asli sana. Apalagi adegan membunuhnya itu sana. Persis kayaknya sana. Jadi wak bisa menayangan loh. Biko kane take down wak ko sana. Oke. Jangan lupa ya sana. Subrek Biko tahu bahwa mimpi sana. Awak nak tanggung jawab loh sana. Oke. Tunggu video selanjutnya sana. Waalaikumsalam sana.